Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Study. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan beberapa dasar-dasar perhitungan statika. Akan ada banyak yang dibahas dalam ilmu statika ini. Makanya di sini saya membaginya jadi beberapa part. Nah, untuk tahap pengenalan awal adalah pengertian ilmu gaya statika. Nah, untuk gaya statika sendiri meliputi mekanika itu seperti apa, gaya itu seperti apa, lalu ciri-cirinya, serta satuannya, satuan-satuan gaya. Langsung saja kita ke poin mekanika, yaitu yang pertama. Dalam tabel ini adalah pengertian umum gaya, yaitu sebagai ilmu gaya atau mekanika teknik yang sering kita sebut di dalam materi kuliah kalau kita dulu sekolah gitu, atau SMK mungkin sudah ada mekanika teknik. Nah, di sini ada 3, yaitu statika, kinematika, dinamika, dengan beberapa turunannya lagi meliputi stabilitas, kekuatan, gerak, dan juga penyebabnya. Nah, perhitungan statika sendiri meliputi ada 4, yaitu dimensi, kontrol, kekuatan, dan stabilitas. Sebenarnya untuk perhitungan statika ini adalah mempelajari kekuatan dan stabilitas konstruksi dari bagian bangunan itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk dimensi itu adalah ukuran suatu konstruksi, lalu kontrol adalah memeriksa kekuatan konstruksi bangunan itu sendiri. Seperti itu. Lalu perhitungan kekuatan untuk memeriksa konstruksi dari beban-beban yang melampaui batas atau tidaknya. Lalu yang terakhir, stabilitas dilakukan agar konstruksi dalam keadaan kokoh. Seperti itu. Kalau kita pindah ke bagian kedua, yaitu gaya. Gaya sendiri itu biasanya berkaitan dengan 3 item ini, yaitu vektor, resultan, dan juga momen gaya. Gaya atau vektor sebagai petunjuk arah. Lalu resultante atau singkatannya adalah R, merupakan susunan beberapa gaya atau vektor yang bekerja pada sebuah benda. Dapat diganti dengan gaya lain atau gaya pengganti yang pengaruhnya sama. Lalu yang terakhir, momen gaya atau sering disebut dengan M besar, itu adalah hasil kali dari besarnya sebuah gaya terhadap garis lurus. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh dan juga keterangan dari gaya dan resultante serta momen. Jadi di situ tertulis untuk gaya dan resultante adalah P1 25 kilo, ada R
ada A, dan juga ada yang diarsir itu. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat besaran gaya P1 dan P2 sebagai besaran gaya. Nah, untuk anak panah itu adalah sebagai arah. Lalu untuk titik tangkapnya itu yang kita arsir dan yang ada di not A itu. Itu. Resultanto adalah R, berada di tengah. Nah, untuk yang saya jelaskan, anak panah sebagai vektor. Begitu juga dengan momen dengan beban 100 kilo dan juga jarak penampang 3 meter. Untuk menghitung momen gayanya, P dikali jarak. Jadi 300 kg meter. Itu. Nah, lalu yang ketiga, ciri-ciri gaya. Ada besaran gaya, arah gaya, dan juga titik tangkap gaya. Nah, untuk besaran gaya ada 4. Beban terpusat, beban merata atau tidak merata, berat jenis, lalu momen. Nah, satuannya kilogram, ton, newton, kilonewton. Dengan misal 1 ton adalah 1000 kilo. Dan juga seperti seterusnya. Berlaku untuk beban merata, berat jenis, dan juga momen. Jadi rangkumannya untuk keempat pembahasan kita meliputi tadi pengertian mekanika, pengertian gaya, ciri-ciri gaya, dan juga yang terakhir tadi satuan gaya. Adalah statika bangunan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari kekuatan dan stabilitas konstruksi bangunan serta bagian-bagiannya. Lalu untuk yang kedua, perhitungan statika di bangunan adalah ilmu yang mempelajari perhitungan kekuatan dan stabilitas konstruksi bangunan serta bagian-bagiannya. Lalu yang ketiga, perhitungan statika bangunan meliputi perhitungan mendimensi, kontrol kekuatan dan stabilitas. Seperti yang kita udah jelaskan tadi di sebelumnya, dengan mengetahui besaran gaya P. Tadi yang ada 25 kilo, 1000 kilo, titik tangkap gaya, lalu garis kerja vektor dan resultan. Lalu yang terakhir, momen gaya adalah satuan momen gaya adalah ton meter atau dalam kurung ton titik meter atau kilogram meter atau dalam kurung kilogram titik meter. Jadi seperti itu untuk part pertama bagian ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah melihat ini, semoga bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman dalam pemahaman ilmu statika. Baik, akan untuk kedepannya semoga bisa lanjut ke part 2 dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.
Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu mengenai muatan atau beban. Nah, muatan atau beban sendiri adalah semua beban yang termasuk bahan konstruksinya dan benda-benda yang ada pada konstruksi bangunan. Seperti itu. Nah, lalu pada beban konstruksi bangunan biasanya dibedakan menjadi 3 berdasarkan bentuk muatan, cara kerja muatan, dan sifat muatan. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk muatan, yaitu meliputi muatan terpusat, muatan merata, dan muatan tidak merata. Nah, sebenarnya kalau untuk muatan sendiri, jika ditinjau dari bentuknya, ya seperti ini, 3 ini. Nah, ini adalah contoh beban terpusat atau muatan titik. Atau di sini muatan terpusat. Kita bisa lihat gambar dan juga keterangan bahwa beban yang ditarik dengan tali menggunakan kerek, maka pada kerek yang tergantung merupakan beban titik. Kita bisa lihat di situ ada beban dan ada gaya dan juga ada gaya A. Lalu muatan terpusat, beban titik pada kaki kuda-kuda ini adalah kita anggap yang miring, garis miringnya adalah kaki kuda-kuda ya. Dengan satuan kilogram atau ton, beban terdiri dari genting, reng, usuk, gording, dan orang yang memasangnya. Mereka barang-barang itu merupakan beban titik pada kaki kuda-kuda yang diberi simbol P. Itu udah ada 3. Nah, ini ada lagi, kita ambil contoh seperti bis, yaitu adalah sebenarnya untuk rodanya. Tekanan roda kendaraan pada permukaan jalan atau jembatan dianggap beban titik. Berat penumpang dan kendaraan diberi simbol P dengan satuan kilogram atau ton. Nah, muatan merata apabila mempunyai luasan singgung yang cukup luas sehingga tidak bisa diabaikan. Nah, kita punya sedikit gambar seperti ini, di mana beban merata dari plat beton dengan simbol Q untuk tiap meter panjang. Satuan beban meratanya biasanya kilogram per meter lari atau ton per meter lari. Seperti di gambar. Lalu yang kedua, ini adalah simbol beban merata di atas tumpuan sendi dan roll dari dinding pasangan batu bata. Satuan beban merata adalah kilogram per meter lari. Berat pasangan batu bata dihitung tiap meter panjang. Nah, untuk beban tidak meratanya, seperti di gambar, kita bisa lihat ada gaya yang berbeda-beda dari bawah sampai ke atas. Karena muatan beban tidak merata, bisa terlihat bahwa bebannya berbeda-beda membentuk sebuah segitiga dengan beban paling atas adalah 0. Biasanya terjadi pada tekanan air, pada pintu air yang sering dikenal sebagai tekanan hidrostatis atau tekanan pada air. Lalu kita masuk ke yang kedua adalah cara kerja muatan. Yang dimaksud di sini adalah
beban atau muatan langsung atau tidak langsung, makanya perlu diperhatikan bagaimana posisi benda sebagai beban pada bagian konstruksi yang memikul atau menerima beban. Kita bisa lihat saya gambar di sini ada seperti itu. Bahwa di situ adalah berat batu bekerja pada titik beratnya dan langsung membebani papan. Di sini batu sebagai beban titik langsung yang beratnya adalah P. P-nya adalah yang itu yang sesuai dengan batu itu. Dan itu adalah balok anak, dan itu ada papan lantai, dan yang paling bawah adalah tiang tongkat dan balok induk. Lalu bawahnya ada gambar dan ada tulisan gambar, yaitu balok gelagar masing-masing menerima gaya setengah P kilogram dengan yang di bawah 1/4 P. Batu beban tidak langsung terhadap balok gelagar seperti itu. Jadi yang setengah P ini terusannya dari beban dari yang atas. Seperti yang gambarnya itu kan gambarnya menerus seperti itu. Sekarang kita masuk ke tahap 3 yaitu sifat muatan. Nah, ini ada banyak sekali. Ada 6 yaitu muatan mati, muatan hidup, beban angin, beban gempa, beban khusus, serta kombinasi beban. Nah, seperti itu. Jadi muatan mati sendiri berasal dari berat bangunan termasuk segala unsur bangunan dan tambahan beban yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut. Misal, batu alam beratnya 2.600 kg per meter kubik. Lalu, muatan hidup sering disebut beban berguna. Artinya, muatan yang tidak tetap, kecuali muatan angin, gempa, dan pengaruh khusus yang dapat membebani bangunan serta unsur-unsurnya. Misal, panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap beratnya 5.500 kg per meter kubik. Lalu ada beban angin, beban yang diakibatkan oleh tekanan udara. Dalam hal ini dibedakan menjadi beban angin tekan dan beban angin isap. Lalu ada beban gempa yang berasal dari pengaruh gempa. Dalam hal ini besarnya diperkirakan. Ya, sebenarnya tidak pasti juga, makanya kan ada skala-skalanya seperti itu kan. Lalu beban khusus, beban yang diakibatkan oleh pengaruh khusus seperti penurunan fondasi, getaran mesin, atau perubahan suhu. Seperti itu. Nah, untuk yang ini adalah kombinasi beban. Pembebanan tetap meliputi beban tetap sama dengan beban mati plus beban hidup. Pembebanan sementara adalah beban sementara sama dengan beban mati plus beban hidup plus beban angin atau gempa plus khusus. Kita perlu catat, perlu perhatikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak selamanya harus seperti di atas karena harus disesuaikan dengan kondisi setempat, suhu, iklim, dan khusus. Nah, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, mulai dari muatan atau beban di part 3 ini, bahwasanya kita bisa merangkum adalah muatan adalah sebuah beban yang terjadi pada konstruksi bangunan ditinjau dari bentuknya. Ada 3, terpusat, merata, tidak merata. Lalu cara kerja suatu muatan dapat ditinjau dari beban langsung maupun tidak. Sedangkan identifikasinya, muatan dapat dibedakan sifat-sifat beban seperti muatan mati, hidup, angin, gempa.
Yang ketiga, perhitungan besarnya muatan ini harus mempertimbangkan faktor keamanan atau safety dengan maksud untuk mencegah perubahan bentuk akibat muatan-muatan yang timbul, terutama pada konstruksi yang terjadi muatan kombinasi. Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Hehe. Jadi seperti itu teman-teman untuk part 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian. Jika ada koreksi tolong di komen, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu mengenai muatan atau beban. Nah, muatan atau beban sendiri adalah semua beban yang termasuk bahan konstruksinya dan benda-benda yang ada pada konstruksi bangunan. Seperti itu. Nah, lalu pada beban konstruksi bangunan biasanya dibedakan menjadi 3 berdasarkan bentuk muatan, cara kerja muatan, dan sifat muatan. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk muatan, yaitu meliputi muatan terpusat, muatan merata, dan muatan tidak merata. Nah, sebenarnya kalau untuk muatan sendiri, jika ditinjau dari bentuknya, ya seperti ini, 3 ini. Nah, ini adalah contoh beban terpusat atau muatan titik. Atau di sini muatan terpusat. Kita bisa lihat gambar dan juga keterangan bahwa beban yang ditarik dengan tali menggunakan kerek, maka pada kerek yang tergantung merupakan beban titik. Kita bisa lihat di situ ada beban dan ada gaya dan juga ada gaya A. Lalu muatan terpusat, beban titik pada kaki kuda-kuda ini adalah kita anggap yang miring, garis miring ini adalah kaki kuda-kuda ya. Dengan satuan kilogram atau ton, beban terdiri dari genting, reng, usuk, gording, dan orang yang memasangnya. Mereka barang-barang itu merupakan beban titik pada kaki kuda-kuda yang diberi simbol P. Itu udah ada 3. Nah, ini ada lagi, kita ambil contoh seperti bis, yaitu adalah sebenarnya untuk rodanya atau tekanan roda kendaraan pada permukaan jalan atau jembatan dianggap beban titik. Berat penumpang dan kendaraan diberi simbol P dengan satuan kilogram atau ton. Nah, muatan merata apabila mempunyai luasan singgung yang cukup luas sehingga tidak bisa diabaikan. Nah, kita punya sedikit gambar seperti ini, di mana beban merata dari plat beton dengan simbol Q untuk tiap meter panjang. Satuan beban meratanya biasanya kilogram per meter lari atau ton per meter lari. Seperti di gambar. Lalu yang kedua, ini adalah simbol beban merata di atas tumpuan sendi dan roll dari dinding pasangan batu bata. Satuan beban merata adalah kilogram per meter
hari. Berat pasangan batu bata dihitung tiap meter panjang. Nah, untuk beban tidak meratanya, seperti di gambar, kita bisa lihat ada gaya yang berbeda-beda dari bawah sampai ke atas. Karena muatan beban tidak merata, bisa terlihat bahwa bebannya berbeda-beda membentuk sebuah segitiga dengan beban paling atas adalah 0. Biasanya terjadi pada tekanan air, pada pintu air yang sering dikenal sebagai tekanan hidrostatis atau tekanan pada air. Lalu kita masuk ke yang kedua adalah cara kerja muatan. Yang dimaksud di sini adalah beban atau muatan langsung atau tidak langsung. Makanya perlu diperhatikan bagaimana posisi benda sebagai beban pada bagian konstruksi yang memikul atau menerima beban. Kita bisa lihat saya gambar di sini ada seperti itu. Bahwa di situ adalah berat batu bekerja pada titik beratnya dan langsung membebani papan. Di sini batu sebagai beban titik langsung yang beratnya adalah P. P-nya adalah yang sesuai dengan batu itu. Dan itu adalah balok anak, dan itu ada papan lantai, dan yang paling bawah adalah tiang tongkat dan balok induk. Lalu bawahnya ada gambar dan ada tulisan gambar, yaitu balok gelagar masing-masing menerima gaya setengah P kilogram, dengan yang di bawah 1/4 P. Batu beban tidak langsung terhadap balok gelagar, seperti itu. Jadi yang setengah P ini terusannya dari beban dari yang atas, seperti yang gambarnya itu kan gambarnya menerus seperti itu. Sekarang kita masuk ke tahap 3, yaitu sifat muatan. Nah, ini ada banyak sekali, ada 6, yaitu muatan mati, muatan hidup, beban angin, beban gempa, beban khusus, serta kombinasi beban. Nah, seperti itu. Jadi muatan mati sendiri berasal dari berat bangunan termasuk segala unsur bangunan dan tambahan beban yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut. Misal, batu alam beratnya 2.600 kg per meter kubik. Lalu, muatan hidup sering disebut beban berguna. Artinya, muatan yang tidak tetap, kecuali muatan angin, gempa, dan pengaruh khusus yang dapat membebani bangunan serta unsur-unsurnya. Misal, panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap, beratnya 5.500 kg per meter kubik. Lalu ada beban angin, beban yang diakibatkan oleh tekanan udara. Dalam hal ini dibedakan menjadi beban angin tekan dan beban angin isap. Lalu ada beban gempa yang berasal dari pengaruh gempa. Dalam hal ini bisa diperkirakan, ya sebenarnya tidak pasti juga, makanya kan ada skala-skalanya seperti itu kan. Lalu beban khusus, beban yang diakibatkan oleh pengaruh khusus seperti penurunan fondasi, getaran mesin, atau perubahan suhu. Seperti itu. Nah, untuk yang ini adalah kombinasi beban. Pembebanan tetap meliputi beban tetap sama dengan beban mati plus beban hidup. Pembebanan sementara adalah beban sementara sama dengan beban mati plus beban hidup plus beban angin atau gempa plus khusus. Kita perlu perhatikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak selamanya harus seperti di atas, karena harus disesuaikan dengan kondisi setempat, suhu,
iklim, dan khusus. Nah, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, mulai dari muatan atau beban di part 3 ini, bahwasanya kita bisa merangkum adalah muatan adalah sebuah beban yang terjadi pada konstruksi bangunan, ditinjau dari bentuknya. Ada 3, terpusat, merata, tidak merata. Lalu cara kerja suatu muatan dapat ditinjau dari beban langsung maupun tidak. Sedangkan identifikasinya, muatan dapat dibedakan sifat-sifat beban seperti muatan mati, hidup, angin, gempa. Yang ketiga, perhitungan besarnya muatan ini harus mempertimbangkan faktor keamanan atau safety dengan maksud untuk mencegah perubahan bentuk akibat muatan-muatan yang timbul, terutama pada konstruksi yang terjadi muatan kombinasi. Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Hehe. Jadi seperti itu teman-teman untuk part 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian. Jika ada koreksi tolong di komen, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Rastadi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu statika, di mana kita sudah masuk ke part 4, yaitu mengenai gaya aksi, reaksi, keseimbangan, dan tumpuan. Nah, dalam gaya aksi, reaksi, keseimbangan, dan tumpuan, di sini terdapat prinsip kerja gaya aksi dan reaksi, meliputi hukum Newton, koefisien gesek, lalu tentang hukum tentang gerak. Nah, untuk hukum Newton sendiri ialah suatu benda atau semua benda di muka bumi mempunyai berat yang disebabkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Oleh sebab itu, tiap benda memiliki berat yang menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Lalu, untuk gaya aksinya, aksi dan reaksi, memiliki arti dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Maka dengan keadaan tersebut, benda dalam keadaan diam atau stabil atau tetap. Nah, di sini ada gambar. Saya sudah gambarkan beberapa keterangan di mana sesuai digambar kita lihat benda A beratnya G kilogram sama beratnya di lantai B. Karena benda A diam, maka lantai mengadakan reaksi N kilogram sama dengan G kilogram yang arahnya berlawanan. Lalu untuk yang kedua, benda A di atas bidang datar yang kasar. Benda A bekerja gaya P1 dengan relatif kecil, disebabkan gaya gesek W1 atau timbul antara benda A dengan bidang kasar. Karena W1 sama dengan P1, karena kan dia ini nih, satu line. Maka resultannya 0. Dan N sama dengan G karena dia searah. Dan juga panjangnya juga sama.
Lalu yang ketiga, di situ kita bisa lihat P1 diperbesar menjadi P2. Pada saat benda A akan bergeser ke kanan, maka gaya gesek W mencapai maksimal. Kata kita sebut W max. Karena benda A masih diam, berarti W max sama dengan P2. Tangen sama dengan W max dibagi N. Lalu untuk yang gambar keempat, tangen F adalah koefisien gesek, lalu itu sudut gesek, dan D gaya resultannya. P1 diperbesar lagi sehingga P3 lebih besar dari P2. Karena harga W max tetap pada P3 lebih besar dari W max, maka benda A bergeser ke kanan. Kita bisa lihat ada tanda panahnya di situ, sehingga dipercepat beraturan. A sama dengan P kurangin W max dibagi M. A adalah percepatan, M adalah massa benda A. Nah, lalu kita masuk ke koefisien gerak. Adanya gaya gesek karena benda A bergerak atau bergeser ke kanan akibat diperbesar P2, maka gaya gesek W mencapai maksimal sehingga W max sama dengan P2. Kita bisa lihat contoh di gambar sebelumnya, yaitu seperti ini yang sudah saya selipkan. Lalu hukum tentang gesek. Di situ ada 5. Meliputi yang pertama, gaya gesek berbanding lurus dengan gaya normal atau N. Besar gaya gesek bergantung pada jenis kedua bahan, kekasaran, permukaan, singgung. Besarnya gaya gesek tidak tergantung luas singgungnya. Gaya gesek statis tidak mungkin lebih besar daripada gaya yang mengadakan benda dalam keadaan diam. Lalu yang terakhir, gaya gesek berupa reaksi. Arahnya berlawanan dengan arah gaya aksinya. Nah, sekarang kita ke prinsip kerja keseimbangan. Ada 2. Apabila bekerja di satu titik, tangkap gaya. Yang kedua, apabila tidak bekerja di satu titik, tangkap gaya. Jadi kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu bekerja di satu titik, tangkap gaya. Syarat-syarat keseimbangan yaitu sigma H sama dengan 0 adalah jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 adalah jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0 adalah jumlah momen sama dengan 0. Nah, ini apabila tidak bekerja di satu titik tangkap gaya. Syarat-syaratnya, sorry itu ada kurang kelewat sih itu sebenarnya. Kita abaikan itu syarat keseimbangannya itu. Yang A, sigma H sama dengan gaya horizontal. Sigma Px sama dengan 8, kita misalkan 8. P kurangin W sama dengan 0. Sama dengan P sama dengan W. Sigma V sama dengan 0 gaya vertikal. Sigma PY sama dengan 0. N kurangin G sama dengan 0. N sama dengan G. Sigma MA sama dengan 0. A adalah sebuah titik sembarang pada bidang datar di atas titik A. Nah, sekarang kita sudah masuk ke
macam-macam tumpuan. Tadi kita sudah berbicara tentang gaya aksi reaksi, keseimbangan, dan sekarang kita masuk ke tumpuan. Macam-macamnya meliputi ada tua, gapat, manam, jupan, kurang lebih 8. Jadi meliputi, kita mulai dari atas, tumpuan bebas, tumpuan engsel, tumpuan roll, tumpuan bidang datar, tumpuan titik, tumpuan cepit, tumpuan pendel, lalu tali. Tumpuan bebas adalah apabila suatu barang atau balok yang kedua ujungnya diletakkan secara bebas di atas suatu tumpuan. Jika balok tersebut dibebani oleh suatu gaya, maka akan terjadi lenturan. Akibatnya terjadi putaran sudut pada ujung balok. Lalu tumpuan engsel dapat menerima gaya tarik dan gaya tekan asalkan garis kerjanya melalui pusat engsel. Dengan melalui pusat engsel, maka dapat diuraikan menjadi komponen gaya datar dan tegak, atau dapat dikatakan bahwa diurai menjadi gaya horizontal dan vertikal. Tumpuan roll. Tumpuan ini hanya menerima gaya tekan atau vertikal yang tegak lurus pada peletakan tumpuan 0. Hal ini sering disebut gaya reaksi yang tegak lurus pada tumpuan 0. Lalu lanjut, tumpuan bidang datar dikenal juga dengan sebutan lantai yang menerima tekanan dari benda di atasnya. Gaya reaksi oleh bidang datar pada benda adalah gaya normal N yang tegak lurus. Lalu tumpuan titik. Apabila sebuah batang atau balok diletakkan atau disandarkan pada garis potong dua bidang datar dan atau pada muka silinder, maka gaya reaksi ialah gaya normal N pada batang atau balok. Tumpuan jepit. Apabila sebuah batang atau balok datar dijepit pada tembok, maka jepitan menerima gaya dan momen, sehingga pada tumpuan tersebut terjadi reaksi vertikal dan horizontal. AH dan AV1 momen jepit M. Lalu tumpuan pendel. Suatu batang AB berupa engsel antara batang A dan B tidak boleh dibebani gaya reaksi yang ditimbulkan panel pendel AB. Garis kerja gaya yang berimpit pada batang AB. Tali atau kabel menimbulkan gaya reaksi S yang terletak di dalam tali. Misalkan sebuah benda yang digantungkan dengan berat sebesar G dan terjadi gaya reaksi S. Nah, kita sudah menjelaskan 3 perkara tadi mengenai part-part gaya aksi reaksi, keseimbangan, dan tumpuan. Sekarang kita sudah masuk ke rangkuman. Rangkumannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, gaya aksi yang reaksi adalah dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Lalu yang ketiga, apabila sebuah benda pertama diletakkan di atas benda lain, yaitu benda kedua akan memberikan gaya tekan sebesar berat sendiri benda. Lalu yang keempat, apabila gaya aksi dan reaksi bekerja di satu titik tanggap, maka benda dalam keadaan keseimbangan dengan dapat dilihat dari gaya horizontal dan vertikal serta momen terhadap bidang datar. Lalu yang kelima, jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Jumlah gaya vertikal sama dengan 0 dan jumlah momen pun sama dengan 0 juga. Lalu yang terakhir, 6, adalah tumpuan sebuah peletakan gaya terhadap suatu bidang dari konstruksi bangunan.
peletakan yang dimaksud sebagai gaya aksi atau gaya luar. Sedangkan gaya reaksi disebut gaya tumpuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat channel saya. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Kita selalu membangun, dan jika ada kritik, ada masukan, tolong sampaikan di komen dengan kata-kata yang bijak. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya, Gilang Rastadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan part kita selanjutnya, yaitu sekarang kita sudah sampai ke part 5 mengenai momen gaya dan momen kopel. Nah, sebelum melakukan perhitungan terhadap suatu momen, secara umum sih perlu diketahui dulu simbol sama lambang-lambangnya gimana. Nah, di sini dalam pengenalan saya sudah rangkum beberapa simbol dalam lambang mengenai momen sama dengan M atau satuannya ton atau kilogram meter. Lalu gaya sama dengan P atau K, satuannya ton atau kilogram. Lalu jarak sama dengan A atau D, satuannya M atau cm. Lalu rumusnya adalah M sama dengan P kali A atau P kali D. P bisa sebagai K, A bisa sebagai D. Nah, dalam topik pembahasan kali ini ada 5 item yang perlu kita ketahui, meliputi batasan momen gaya, dalil momen Varignon, pemakaian dalil momen, momen kopel, dan momen statis. Kita masuk ke batasan momen gaya. Adalah sebuah momen gaya terhadap sebuah titik dapat diartikan hasil kali besar sebuah gaya dengan panjang garis tegak lurus yang ditarik dari titik sembarang ke garis kerja gaya. Bisa dikerucutkan lagi bahwa momen gaya adalah hasil kali besarnya gaya dengan lengan atau jarak. Nah, di sini perlu diketahui bahwa momen terjadi disebabkan oleh gaya yang dianggap berputar sepanjang jarak tertentu. Dalam hal ini momen dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Nah, ini adalah contohnya momen positif dan negatif. Kita bisa lihat di gambar. Yang positif secara jarum jam dengan yang negatif melawan. Nah, lalu kita beranjak ke dalil momen Varignon. Dari namanya sudah jelas kan, jika berasal dari nama orang atau tokoh. Karena Varignon menemukan dalil yang sangat penting dalam perhitungan kekuatan konstruksi bangunan. Karena dalam hal ini banyak bekerja gaya-gaya, dan dari beberapa gaya yang bekerja didapatkan momen. Bunyinya, momen resultan suatu susunan gaya yang terletak sembarang di sebuah bidang terhadap sebuah titik sembarang. Dalam hal ini adalah P di bidang gaya-gaya itu sama dengan jumlah menurut aljabar dari momen yang diketahui. Nah, membuktikannya diperlukan dua buah gaya yang bekerja satu titik tangkap dengan mencari R dengan jajaran genjang gaya
lalu didapat pengganti dua gaya P1 dan P2. Nah, seperti itu. Apabila masih ada gaya lain, maka dicari penggantinya R1, yaitu membuat jajaran genjang R dengan gaya yang ketiga. Nah, di sini ada gambar, juga keterangan. Garisnya banyak sih, karena kan tadi banyak juga kan terjadi beberapa garis. Kita bisa lihat di situ ada garis bermacam-macam. Nah, kepada rumit saya sudah menjelaskannya, mempersingkatnya, meringkasnya. R gede dan R besar atau RR adalah luas berganda delta PAD. P2A2 luas berganda PAB. P1A1 adalah luas berganda delta PAC. Dan ternyata bahwa 2 kali luas delta PAD sama dengan PAHR. Kita bisa lihat di gambar. Nah, seperti itu. Seterusnya. Dan jika dimasukkan pada persamaan 1 di atas, maka PAHR sama dengan PA kali H2 kurangin PA kali H1 atau HR sama dengan H2 kurangin H1. H kecil ya. Lalu apabila DS sejajar dengan AP, maka BD sama dengan CAF. Nah, sehingga BD atau ACF dan BD sama dengan CA. Maka CAF sehingga BE CF sama dengan H1. Jadi HR sama dengan H2 kurangin EB sama dengan H2 kurangin 1. Lalu terbukti. Yang perlu diperhatikan bahwa letak titik P di atas melarang, sehingga apabila titik P digeser di mana saja boleh dan akan memberikan hasil yang sama. Lalu kita berpindah ke pemakaian dalil momen. Adalah apabila dua gaya yang sejajar merupakan uraian dari sebuah gaya P yang diketahui, sedangkan dua gaya yang sejajar mempunyai arah yang sama, maka gaya P yang terletak di antara dua gaya yang sejajar dan mempunyai arah sama dengan dua gaya yang sejajar. Kita bisa lihat contoh gambar. Di mana pada akhirnya nanti P kali KM sama dengan P2 KL, sehingga P2 sama dengan KM dibagi KL kali P. Nah, itu gayanya L panjang, yang P yang di tengah lebih pendek. Antara P2 dan P1 itu lebih besaran P2. Lalu kita ke momen kopel. Kopel sendiri adalah susunan dua gaya yang sama besar dan mempunyai arah berlawanan dengan garis-garis kerja sejajar. Nah, jika momen kopel sendiri, kalian tambahin momen, lalu menjadi hasil kali dari salah satu gaya K dengan lengannya, atau bisa dalam kurung corak antara garis kerja yang sejajar, disertai dengan tanda berputarnya. Tanda positif bila arahnya searah jarum jam. Lalu kebalikannya untuk tanda negatif, yaitu berlawanan. Ini kita punya contoh yang positif dan yang negatif. Nah, di momen kopel sendiri ada tiga nih, tiga lagi, meliputi sifat kopel, dua kopel yang setara, dan menyusun dua kopel.
Sifat-sifatnya adalah suatu kopel memberi suatu sifat rotasi dalam bidang datar kopel. Suatu kopel boleh dipindahkan pada bidang datar tempat kopel berada dan pada bidang datar yang sejajar dengan bidang datar kopel itu sendiri. Lalu yang dua kopel yang setara yang bekerja dalam sebuah bidang datar atau koplanar dan mempunyai momen yang besarnya sama atau dinamakan ekuivalen. Lalu menyusun dua kopel. Kopel-kopelnya letaknya pada sebuah bidang datar dapat dijumlahkan secara aljabar sehingga MR sama dengan M1 tambah M2 sama dengan itu bacanya, kalau teman-teman tahu boleh ada masukan, aku agak lupa sih untuk bacaannya. Sigma atau apa kalau nggak salah. P1 kali A1. Dalam hal ini kopel dapat disebutkan sebagai skalar. Nah, momen statis adalah jumlah aljabar dari hasil kali gaya-gaya dengan jaraknya terhadap suatu titik yang ditinjau. Nah, berikut gambarnya. Di mana MA P1 kali A1 tambah P2 kali A2 tambah P3 kali A3. Berurutan ya. Nah, untuk momen statis sendiri ada dua terhadap titik dan terhadap tumpuan. Nah, ini adalah gambar terhadap titik, di mana MB sama dengan P1 L kali 1 tambah P2 tambah P3 kali L2 dan P4 dalam kurung L2 tambah L3. Seperti itu. Nah, itu P2-nya naik dan yang lain turun. Lalu terhadap tumpuan. Besaran momen pada tumpuan A, MA sama dengan P kali A kurangi RP dalam kolom A tambah B. Besaran momen pada tumpuan B, MB sama dengan RA dalam kolom A tambah B kurangin P kali B. Nah, dari beberapa yang sudah kita bahas sebelumnya dalam part ini, saya sudah merangkum ada 4 poin-poin dasar, yaitu yang pertama, mendimensi adalah menentukan ukuran yang efektif dan efisien untuk mengetahui beban gaya yang bekerja, yaitu beberapa momen maksimum. Lalu yang kedua, momen terhadap sebuah titik dapat diartikan hasil kali besar gaya dengan gaya tarik tegak lurus yang ditarik dari sebuah titik sembarang ke sebuah gaya yang bekerja. Nah, rumusnya M sama dengan P kali A. M adalah momen, P adalah gaya, A adalah jarak. Nah, momen kopel adalah hasil kali suatu gaya K dengan lengannya dalam kurung jarak antara garis kerja yang sejajar. Sedangkan momen statis adalah jumlah aljabar dari gaya-gaya dengan jaraknya terhadap suatu titik yang ditinjau. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan boleh lanjut di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke part kita yang selanjutnya, yaitu sudah sampai di part ke-6 mengenai titik beban titik berat jet. Topik pembahasan kita pada kali ini ada 4 perkara, yaitu pengertian titik berat itu sendiri, bentuk prismatis, dalil momen, titik berat, cara grafis.
Nah, untuk pengertian titik berat sendiri adalah suatu titik di mana gaya beratnya terpusat atau terkonsentrasi. Kita umpamakan sebuah benda yang terdiri dari bagian kecil, kemudian kita tarik oleh gaya tarik bumi atau gravitasi dengan besar sebanding dengan berat bagian kecil itu. Karena benda terdiri dari banyak bagian-bagian kecil, maka banyak pula lah gaya-gaya yang bekerja. Dari tiap-tiap gaya yang kecil tersebut bekerja bersama-sama ke arah tegak lurus, ke bawah, atau ke bumi. Resultan dari gaya akan melalui satu titik yang dinamakan titik pusat atau titik berat benda dengan simbol Z. Lalu yang kedua adalah bentuk prismatis. Itu terdiri dari 3, yaitu penampang 4 persegi, titik berat lingkungan, dan penampang segitiga. Nah, untuk penampang 4 persegi itulah bentuk seperti ini, di mana F sama dengan B kali H. Untuk penampang 4 persegi perpotongan garis diagonalnya merupakan titik berat Z. Nah, itu silang diagonalnya itu kita kalau kotak tuh disilang begitu, kayak istilah disilang begitu. Nah, itu titik pusatnya tengah itu adalah Z, titik berat. Nah, untuk yang kedua, titik berat lingkungan. Titik berat lingkungan sendiri lingkaran F seperempat Pi D kuadrat. Untuk penampang lingkaran perpotongan garis sumbu merupakan titik berat Z perpotongannya. Lalu yang ketiga, penampang segitiga. Bisa kita lihat adalah F sama dengan B kali setengah T. Untuk penampang segitiga, titik pada sisi yang dibagi sama kemudian menghubungkan dengan sudutnya, maka perpotongan segitiga atau pemotongan ketiga garis sudut adalah titik berat Z, sama dengan di tengah-tengah. Itu berlaku semuanya sama seperti itu, di tengah-tengah. Lalu kita masuk ke dalil momen. Nah, di sini terbagi dari 5, meliputi penampang siku L, balok siku C, penampang trapesium, lalu persegi 4 lubang, lalu titik berat baja profil. Nah, ini nih, baja profil nih yang sering-sering sekarang mulai dipakai. Nah, untuk dalil momen sendiri dapat digunakan untuk menghitung besarnya titik berat penampang-penampang yang bukan bentuk prismatis, tetapi dipergunakan untuk penampang 4 persegi berlubang dan sebagainya. Masing-masing bidang menggunakan luas sebagai berat dan ordinat titik berat. Ordinat tersebut pada sumbu X dan Y, atau arah vertikal dan horizontal. Arah ini sebagai lengan, garis putus-putus. Tadi kan ada garis putus-putusnya tuh. Nah, itu adalah sebagai lengannya untuk menentukan ukuran. Maka dengan dalil momen letak titik berat dapat dihitung. Itu. Nah, untuk macam-macamnya penampang siku L seperti ini, kita bisa lihat cara menentukan titik beratnya adalah ada 4 step. Yang pertama, titik berat diagonal, titik garis diagonal masing-masing penampang, dan tentukan Z1 dan Z2 dan sebagainya dan seterusnya. Tentukan luas masing-masing bidang. Tarik garis putus-putus arah vertikal dan horizontal dari masing-masing titik sumbu X dan Y. Tentukan ordinat masing-masing titik, mulai menentukan ordinat X dan Y dari titik 0. Bisa kita lihat seperti itu rumusnya, X sama dengan sigma Fn kali Xn bagi sigma F kali Fn. Sigma Fn. Nah, ini untuk penampang balok siku C, di mana ada 3 Z, ada 3 titik berat, yaitu Z1, 2, 3. Lalu penampang trapesium, agak rumit ini gambarnya.
Jadi seperti itu, Z-nya kita harus cari dulu yang kotak dan juga yang trapesium itu sudah kita dapat, yaitu X1 dan X2 itu sebagai Z, menandakan itu simbol Z atau titik beratnya. Lalu ini untuk penambang persegi 4 yang berlubang, harusnya kita tambahin ya kata yang itu biar kita juga bisa sedikit lebih ngerti. Kan kalau kayak gini jadinya penampang persegi 4 lubang, 4 persegi 4 lubang, persegi 4 lubang, atau persegi 4 lubang, kan bisa persegi lubangnya ada 4, persegi 4 lubang. Nah, makanya di sini biar jelas saya kasih gambarannya seperti ini, dimana Z dalam kurung 4,13 4,0. Nah, itu potongan di situ. Nah, ini untuk titik berat baja profil. Di situ kita bisa cek CNB20 dan juga L56. Ini ada tabel yang menjelaskan gimana gambar tersebut. Dari bagian F dalam centimeter kubik, XI, YI, FI, XI, FI, YI. Nah, bagian-bagian tersebut sudah ada. Jadi seperti itu. Lalu titik berat cara grafis. Nah, ini untuk menentukan letak titik berat menggunakan dalil momen, vektor gaya ditentukan sebagai F atau luas bidang datar. Itu. Nah, untuk menentukannya adalah satu bidang datar siku L. Langkahnya ada 9. Yang pertama, lukislah bidang datar dengan skala tertentu. Dapat tanpa skala apabila tempat melukis cukup luas. Gambarkan resultan gaya F1, F2, dan seterusnya. Lalu kita pindahkan pada arah vertikal dan horizontal. Ya sama kayak yang tadi kan titik-titik apa yang silang itu. Nah, tentukan titik kutub sembarang di samping kanan gaya F1 dan F2. Lalu hubungkan jari-jari kutub dari gaya-gaya F1, F2, dan titik kutub. Lalu kita beri nomor jari-jari. Lalu kita pindahkan jari-jari pada garis asli, yaitu gaya F1, 2, dan seterusnya. Lalu tentukan perpotongan jari-jari kutub, yaitu R pertama dan R kedua. Lalu yang terakhir perpotongan R pertama dan R kedua tegak lurus 90 derajat. Maka titik potong itu merupakan titik berat XZ. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari pembahasan part 6 ini kita merangkum ada 3 aspek, yaitu titik berat adalah suatu letak titik gaya berat terpusat dan terkonsentrasi. Lalu yang kedua, perhitungan titik berat digunakan untuk menentukan titik berat bentuk penampang prismatik seperti 4 persegi, lingkaran, segitiga penampang, siku, balok E, balok L, C, trapesium, dan 4 persegi. Untuk menentukan titik berat suatu bangunan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu analitis atau hitungan dengan menggunakan dalil momen serta dengan cara grafis lukisan atau kayak kita gambar-gambar tadi, contoh gambar tadi dengan menggunakan bantuan lukisan kutub. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian dan menambah beberapa ilmu buat kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Gilang Ras tadi. Maaf nih sebelumnya nih suaranya agak serak-serak, lagi kurang sehat nih tenggorokannya. Baik, kita lanjut. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki tahap terakhir. Nah, tahap terakhir itu ada di part 8. Cuman karena ini saling bersinggungan dan saling terkait dan pembahasannya pun
tidak jauh beda, jadi saya gabung dari part 7 dan 8 karena mengenai part 7 adalah momen inersia, lalu part 8 momen tumpuan. Nah, di sini ada dua pembahasan. Tadi sudah saya sebutkan part 7 dan part 8. Nah, kita masuk ke part 7-nya. Topik pembahasan kita adalah yang akan kita bahas tentang pengertian momen inersia linear, dan juga polar. Pengertiannya adalah momen inersia atau momen kelembaman adalah suatu sifat kekakuan yang ditimbulkan oleh perkalian luas dengan kuadrat jarak ke suatu garis lurus. Nah, ada dua macam nih momen inersia, yaitu linear dan polar. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, ada dua macam, inersia dan polar. Linear dan polar. Nah, itu adalah contoh-contohnya seperti itu, contoh-contoh gambarnya, dan juga untuk rumus-rumusnya. Dimana yang untuk linear adalah IX sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Lalu yang polar IP sama dengan IX tambah IY. Nah, momen inersia linear sendiri kita bisa lihat terbagi dari 3, yaitu 4 persegi, segitiga, dan lingkaran. Jadi yang 4 persegi itu seperti yang sudah di panah itu, gambar seperti itu, I2 sama dengan 1/12 BH3. Lalu yang segitiga, IX sama dengan 1/36 BH pangkat 3. Lalu yang lingkaran, IX sama dengan IZ sama dengan Pi per 64 D pangkat 4 cm pangkat 4. Itu sebenarnya pangkat 4, cuman tadi belum ke itu, edit kelupaan, sorry. Nah, untuk momen inersia polar sama, terbagi juga dengan 3, meliputi penampang segi 4, penampang lingkaran, dan penampang cincin. Kita bisa lihat gambar untuk penampang segi 4-nya, bahwa sudut-sudutnya saling bertemu ya, dimana IX sama dengan 1/12 BH pangkat 3, IY sama dengan 1/12 BH pangkat 3, lalu IP sama dengan IX tambah IY. Jadi kita balik lagi, sorry kepencet tadi. Jadi kita balik lagi untuk yang penampang lingkarannya. Sama sebenarnya IX, IY, dan IP. IX-nya meliputi 1/20 D pangkat 4, IY-nya sama dengan 1/20 D pangkat 4, lalu IP-nya IX tambah IY. Lalu yang penampang cincin yang kita hitung adalah jika tidak berlubang, maka IP 1 sama dengan 0,1 D besar pangkat 4. Kita bisa lihat di situ ada D kecil dan D besarnya. Dimana D kecilnya itu yang tanpa yang lubangnya saja, maksudnya yang bukan cincinnya. Nah, kalau yang D besar itu cincinnya, yang sama cincinnya. Jika tidak berlubang, sama dengan IP 1 sama dengan 0,1 D pangkat 4. Jika lubangnya saja, jadi sudah saya sebutkan, IP 2 sama dengan 0,1 D kecil pangkat 4. Lalu IP-nya 1 P1,
IP1 tambah IP2. Nah, dari untuk momen inersia sendiri saya sudah merangkum menjadi 3 bagian, yaitu momen inersia adalah suatu sifat kekakuan yang ditimbulkan oleh perkalian luas dengan kuadrat jarak ke suatu garis lurus. Momen inersia digunakan dalam perhitungan pada lingkungan tekukan dan puntiran. Secara umum, sifatnya dengan bentuk ukuran penampang 4 persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, seperti yang kita bahas tadi kan ada 3 macam. Lalu simbol atau lambang momen inersia adalah I. Makanya tadi di rumus-rumus gambarnya itu IY, IX gitu kan. Nah, perhitungan atau penggunaan rumus dibantu sumbu X dan Y. Jadi di gambar juga ada sumbu X dan Y. Jika terhadap sumbu atau garis X adalah IX, dan jika terhadap sumbu Y adalah IY, sedangkan luas sumbu bidang AF yang merupakan bagian kecil ditentukan luasnya atau AF. Lalu kita masuk ke topik pembahasan part 8, yaitu pengertian momen tahanan. Momen tahanan itu sendiri, lalu momen tahanan polar. Yang nggak ada di momen tahanan itu inersi linier ya. Nah, pengertiannya momen tahanan sendiri adalah momen inersia dibagi dengan jarak netral ke sisi terkena gaya. Itu penjelasan singkatnya. Nah, macam-macamnya meliputi momen tahanan dan momen tahanan polar. Momen tahanan sendiri adalah bentuk momen tahanan yang terkena beban atau gaya P akan melengkung. Pada saat melengkung, bagian atas akan tertekan dan bagian bawah akan tertarik. Batas antara tekanan dan tarikan adalah garis nol atau garis netral, yaitu terdapat pada sumbu mendatar setengah H. Jadi, misalkan kita punya beban kayak yang di beban part sebelumnya, ada 2 buah tumpuan yang ada di kanan kiri, atau biasa kita sebut tumpuan A dan tumpuan B, itu terus langsung atas ada penampang. Nah, jadi P sebagai beban itu menusuk ke bebannya itu. Jadi kalau misalkan itu terlalu berat, ya seperti itu akan melengkung. Pada saat seperti yang sudah jelaskan bahwa pada saat melengkung, bagian atas akan tertekan dan bagian bawah akan tertarik. Jadi maksudnya ini seperti gravitasi, tertarik ke bumi dan dari atas tertekan. Itu. Lalu momen tahanan sendiri, ini kelanjutannya. Seandainya daerah tekan atau sisi kanan dan kiri, nah tadi saya bilang tumpuannya kanan kiri, tidak ada, maka balok akan patah. Yang berarti balok bagian tekan merupakan penahanan yang besarnya merupakan momen inersia dibagi jarak netral posisi terkena gaya. Jadi rumusnya seperti ini. W sama dengan I per E cm kubik. W itu merupakan momen tahanan, I momen inersia, dan E adalah jarak netral ke sisi terkena gaya. Nah, ini momen tahanan dibagi jadi 3. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya inersia ada 3 juga dibagi. Itu meliputi 4 persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, untuk yang 4 persegi bisa kita lihat di gambar bahwa jarak dari titik pusat, titik beban Z ke arah atas itu E sama dengan setengah H. Lalu rumusnya adalah IX sama dengan 12 BH pangkat 3. Nah, untuk yang segitiga sama seperti itu, yang untuk seperti 4 persegi dan juga lingkaran juga sama. E sama dengan setengah H. Rumusnya pun sama, pakai IX juga, sama dengan 1/36 BH pangkat 3. Lalu yang lingkaran, IX sama dengan IY
sama dengan 1/20 D pangkat 4. Nah, lalu kita masuk ke momen tahapan polar. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, dibagi menjadi 3 juga. Jadi penyusunan dibagi 3. Jadi yang pertama segi 4, yang kedua lingkaran, lalu yang ketiga cincin. Di mana IX sama dengan 1/12 BH 3 pangkat 3, IY sama dengan 1/12 BH pangkat 3, IP sama dengan IX plus IY. Itu untuk yang segi 4. Untuk yang lingkaran, itu untuk X-nya, langsung kita ini aja ya, biar enak penyebutannya. X-nya sama dengan 1/20 D pangkat 4. Y-nya 1/20 D pangkat 4. Lalu P-nya adalah 1X IX tambah IY. Atau X tambah Y. Untuk mempersingkat penyebutannya saja sih. Nah, untuk yang cincin, ini ada D besar dan D kecil. Nah, IP sama dengan IP1 tambah IP2. 0,1 D4 D pangkat 4 D besar pangkat 4 dikurangin 0,1 D kecil pangkat 4 sama dengan 0,1 dalam kurung D4 D pangkat 4 dikurangi D pangkat 4 D besar dan D kecil. Nah, langsung kita sudah memasuki ke rangkumannya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita rangkum momen tahanan sendiri merupakan momen inersia dibagi jarak netral ke sisi terkena gaya. Lalu momen tahanan polar adalah momen inersia polar dibagi jarak netral ke sisi terkena gaya. Lalu momen tahanan umumnya digunakan untuk menentukan perhitungan lengkungan, tekukan, dan puntiran terhadap bagian-bagian konstruksi. Perhitungan tersebut memiliki bentuk penampang segitiga, 4 persegi, dan lingkaran. Rumusnya W sama dengan I dibagi E. W merupakan momen tahanan, I merupakan momen inersia, dan ini E kecil, jarak netral ke sisi terkena gaya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk 47 dan 48 mengenai inersia dan tahanan. Karena ini tahap di terakhir, jadi untuk dasar-dasar perhitungan statika selesai di part 8 dan pastinya selesai di video saya kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang mungkin butuh pengertian atau dasar-dasar. Oke, terima kasih.